kemudian karena konfliknya itu, korbannya itu kan berkali lipat kan. Betul. Banyak tuh korbannya di konflik di Perang Dunia Pertama. Kayaknya hampir 20 juta orang deh. 10 juta. 20 juta kurang 10 juta maksudnya. Jadi gini lah ya. Negara yang sekarang maju adalah negara yang punya sejarah yang punya sejarah berkontradiksi terhadap Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Iya. Udah mau jadi kayak gitu-gitu mulu. Lu bikin orang penyakitan aja dah lu. Gimana Noy? Udah nggak terlalu lucu Bu. Gue emang gak ngelucu, emang dasar mual. Emang kenapa mual? Biasa, namanya hidup kan kadang ada bermual-mualnya. Aduh. Nah kan, nama hidup kan kita nggak tahu. First of time, bakar rokok mulu dah lu. Jadi gini, gue orangnya nggak mau bertele-tele gue ya. Iya. Orang langsung strict to the point aja gue. Lu strict to the point karena nggak ada bridging atau gimana? Enggak, bukan masalah itu. Gue cuma pengen penasaran aja sebenarnya. Maksudnya kan lu yang lebih tahu daripada gua. Ya. Soal perang kemarin. Terutama perang dunia 1. Sabar, lu jangan jeda dulu. Bisa gua tampol enggak muka gua? Kayak gini. Lo jangan bego. Perang dunia 1. Kemarin sudah sebelumnya perangnya nih. Konflik Eropa udah. Pelaksanaan perangnya sudah. Pasti kan di situ ada korban. Iya. Ya kan di situ juga disebutkan korbannya berapa, kerugiannya berapa. Ya. Ya kan. Nah, nasib para negara-negaranya yang terlibat dalam perang itu bagaimana, Irfan? Nasibnya sih kacau. Jadi gini. Jadi kalau misalkan ngomongin perang Eropa ya, ini kan perang Eropa ya. Perang dunia 1 yang terpusatnya di Eropa. Di Eropa. Nah kalau ngomongin perang dunia 1, efek dari perang dunia 1 kan maksud lu? Iya. Orang negara-negara yang kalah. Ya entah yang kalah, ya kita fokus ke yang kalah aja boleh deh. Soalnya kan yang terlalu difokusin kan yang kalah gitu. Iya. Amerika sebenarnya nih. Ini kita balik ke gue coba throwback. Gue coba untuk merumuskan sedikit. Jadi Amerika itu tuh dia tuh nggak mau mencoba untuk berdiplomasi sama Jerman karena Amerika yang dipimpin sama Presiden Wilson benar. Wilson siapa namanya itu yang tinju? Lupa itu Wilson. Wilson sama Wilson itu dia tuh nggak Wilson dan kalangan orang-orang Amerika dia tuh nggak mau berdiplomasi sama orang-orang Jerman karena mereka menganggap bahwasannya pemerintah Jerman masih dikuasai sama Willem II. Si CCD itu. Ya, masih dikuasai sama Willem II. Terus? Dan dia maunya berdiplomasi sama rakyat Jerman yang mengalami dampak perang. Berarti si Presiden Wilson ini menganggap si Jerman di pemerintahan si Willem II ini tidak mewakili seluruhan Jerman. Nah, terus kemudian perjanjian Versailles Versailles itu. Nah, itu tuh dianggap berbeda sama masyarakat Jerman karena pada masa itu rakyat Jerman itu tuh dianggap ditipu sama kalangan orang-orang Demokrat. Kalangan Demokrat itu adalah orang-orang yang basicnya tentara. Itu AHY.
Menteri. Bagus kok dia. Kita kan nggak bilang nggak bagus. Tadi kalau lu kayaknya menghina banget gitu. Lu jangan kayak gitu. Kita kan satu tim ya kok. Kita kalau gue masuk penjara kan lu nggak ada temennya. Iya, Mas ada Fendi. Tolonglah, kayak hargain gue pak. Kalau kehilangan gue kayaknya kalian nggak merasa apa-apa. Jadi dia merasa ditipu sama orang-orang kalangan Demokrat. Orang-orang kalangan Demokrat yang pernah gue jelasin bahwasannya orang-orang yang punya ideologi Bolshevik itu, ideologi komunis Bolshevik itu. Nah dia merasa tertipu karena perjanjian Versailles itu ditandatangani sama pihak pemenang aja. Bukan ditandatangani dari pemerintah Jerman, tapi diwakilinya itu sama orang-orang Bolshevik, sama orang-orang partai Demokrat gitu. Nah kemudian karena konfliknya itu, korbannya itu kan berkali lipat kan. Betul. Banyak tuh korbannya di konflik di Perang Dunia Pertama. Kayaknya hampir 20 juta orang deh. 10 juta. 20 juta kurang 10 juta maksudnya. 20 juta mah yang luka-luka. Iya, maksudnya yang itu. mati 10 jutaan. Iya, korban kan nggak cuma mati, sapuin terus. Sapuin terus. Gitu. Nah, tatanan internasional. Nah, setelah itu tatanan internasional nih. Yang ada di Eropa mati seketika gitu karena dampak dari perang itu begitu besar kan. Iya. Nah Rusia kemudian dia berubah menjadi Uni Soviet, kemudian menjadi Uni Soviet, kemudian kerajaan Austria-Hungaria pecah gitu. Jadi mereka itu semua pokoknya intinya adalah Eropa itu menjadi hancur tuh di masa Perang Dunia Pertama ya. Padahal tadinya pusat ekonomi dan segala macamnya jadi hancur begitu saja karena perang ya. Itu gitu. Peluangnya Amerika di situ. Iya kan? Sebenarnya penasaran gue belum terjawab. Apa tuh? Nasib negara-negara kalah yang tadi maksudnya kan dari segi infrastruktur, ekonomi, terus juga mungkin politik juga, mungkin ideologi juga. Itu kan ada yang harus dibangun kembali. Ya. Bagi negara-negara yang kalah itu terkhususnya. Sebenarnya yang tadi lu bilang peluang Amerika masuk itu benar, gitu. Tapi jangan sampai ke sana dulu. Peluang Amerika masuk. Bagi negara yang kalah nih, khususnya Jerman, di perjanjian Versailles itu adalah perjanjian yang merupakan yang tadi gue bilang merupakan adalah bentuk kekecewaan masyarakat Jerman terhadap negara-negara yang menang. Ditambah lagi bangsa Jerman itu di perjanjian Versailles menganggap dirinya dia tertipu sama Partai Demokrat kan, yang diagitasi propaganda sama Bolshevik itu karena dia menandatangani itu kan. Ya. Kemudian nah negara-negara yang menang nih seolah-olah dia tuh mengolok-olok bangsa Jerman ya, bangsa Jerman dan rakyat Jerman. Dia menganggap kalau bahwasannya rakyat Jerman sama kerajaan Jerman itu sama jahatnya gitu. Dia menyamakan berarti antara pokoknya Jerman ya lu jahat. Iya, di stereotip gitu ya. Sama negara yang menang ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian pemerintah demokratis Jerman itu terpaksa ya tadi gue bilang menandatangani perjanjian Versailles karena Jerman itu masih diblokade sama negara-negara yang menang dan dia tidak diberikan pilihan ataupun kesempatan dalam bernegosiasi menentukan Jerman ini nanti mau dibawa kemana. Dia nggak tadi yang dibilang nggak dikasih kesempatan untuk merancang perjanjian Versailles ini. Iya, jadi perjanjian Versailles itu benar-benar dirancang sama negara-negara yang menang. Padahal situ ada keterlibatan Jerman juga kan di perjanjian itu. Iya, malah Jerman yang dirugikan. Tapi kan Jerman sendiri kan yang memulai. Dia yang memulai, dia yang dirugikan. Mengakhiri. Nah, kemudian nih beberapa poin-poin penting. Yang pertama, daerah antara Jerman bagian barat dan Austria Timur diserahkan kepada Polandia, negara Polandia. Baru kebentuk berarti itu negara. Bentuk negara Polandia. Oke. Gitu. Berarti Jerman sebelah barat sama Austria Timur salah. Bener gak? Apaan? Jerman Barat sama Austria Timur. Iya, Austria Timur. Itu membentuk jadi negara baru. Namanya Poland.
Polandia. Iya, iya. Yang benderanya Putih merah. putih merah itu kan. Putih merah. Nah, kemudian Lewandowski Prancis itu juga. diberikan hak untuk mengawasi tambang batu bara di daerah SAR selama 15 tahun. Bocah sini nih. Bukan, nggak ada yang tahu dong teman-teman. Teman-teman nggak ada yang tahu gitu. Itu SAR ya. Terus wilayah Wilayah Rina dijadikan sebagai daerah bebas militer. Bebas militer itu maksudnya apa? Bebas militer itu wilayah yang yang boleh diduduki sama negara-negara sekutu yang menang. Oh, jadi pangkalan militer gitu. Iya, oh. gitu. Nah, kemudian Jerman di perjanjian Versailles diharuskan bertanggung jawab. Ya, diharuskan bertanggung jawab dan harus mengganti rugi dampak perang semuanya. Dia harus ganti rugi ke Prancis, dia harus ganti rugi ke Amerika, dia harus ganti rugi ke Inggris. Semuanya itu negara yang menang. Gitu. Itu berarti maksudnya kan Jerman kalah. Dia udah menggelontorkan uang dan segala macam buat amunisi buat perang juga kan. Berarti kan duitnya nggak ada, maksudnya ada mungkin sedikit. Nah mungkin dia Jerman. Ya kan yang waktu itu gue bilang, dia duitnya udah dibawa sama orang Yahudi. Oh iya yang orang bank itu ya. Iya, dan terus berarti Jerman minjem pinjol gitu. Minta KTP. Enggak dong. Ya sebenarnya ini kan kita kan dampaknya ya. Kalau misalkan ngomongin ke sana pasti di video yang ngebahas tentang munculnya negara fasis, nah itu tuh dibahas gitu. Jadi dia secara singkatnya adalah Jerman itu pindah haluan ideologi untuk membangkitkan ekonomi. Tapi kan nggak semua rakyatnya kan. Iya. Pasti kan dimulai sama satu orang atau satu kelompok kan yang menyebarkan ideologi itu, yaitu yang bernama Jokowi. Jerman. Jokowi punya ideologi. Tahu. Ideologi Jokowi. Tapi kan di Jerman. Karyanya Bismarck, Otto von Bismarck. Oke. Yang menyatukan Jerman yang awalnya kerajaan Prusia. Ya. Ya gak? Itu habis babak belur. Dia tuh juga nggak punya apa ya. Bismarck menganggap apa yang dicita-citakan dia, mundur ke belakang jauh karena akibat ulah si Willem II yang begitu agresif, obsesi. Iya, terhadap menguasai Eropa secara utuh semuanya. Dan paling enggak setara sama Inggris gitu. Nah, kemudian kebencian terhadap perjanjian Versailles itu mulai menjadi-jadilah merakyat Jermannya itu. Nah, kemudian dimanfaatin sama orang-orang Bolshevik untuk mempropaganda orang-orang rakyat Jerman supaya menolak itu. Berarti setelah Perang Dunia I kan von Bismarck belum mati kan? Belum. Nah, berarti reaksi dia gimana ya? Masih ngerokok dia. Dia kan Jinggo. Dia diasingkan. Diasingkan karena jenglot. Bukan dong. Ya Allah, jauh banget. Biasanya diasingkan. Kayaknya dia diasingkan di negara mana gitu. Padahal di cita-cita dia kasarnya kalau kayak orang masyarakat Indonesia gitu ya, syukurin aja apa yang ada gitu kan. Iya. Lu udah dapat Prancis, sebagian negara Prancis, Austria-Hungaria juga udah berteman. Ini nggak bakal kehimpit nih makanan kiri nih. Iya. Harusnya udah aman-aman. Dia kan fokusnya Bismarck tuh kan daratan aja kan, nggak usah perang-perang laut gitu kan. Jadi emang gara-gara si cacat itu tuh. Siapa? Willem II. Kirain mau kemana? Enggak. Kalau cacat kan maksud gue cacat ya tubuh bukan etika. Etika ini Willem II. Iya gitu. Itu. Dia kan terlalu agresif, terlalu obsesi karena dia kan masih muda terus masih menggebu-gebu gitu kan. Walaupun umurnya nggak 36 kan waktu itu 29 kan kalau Willem II 29 udah menjadi raja. Menjadi raja. Nah ini siapa nih? Itu kan masa udah naik aja dia. Nah, terus ini penghapusan kekaisaran ataupun kerajaan Austria-Hungaria. Itu tuh menciptakan satu masalah yang begitu krusial. Contoh? Nah, gini, bentar. Nah, secara ekonomis nih ya, gue agak sedikit baca ya. Nah, secara ekonomis, penghapusan ini mendatangkan malapetaka karena memisahkan ya
memisahkan bahan mentah dari industri. Contoh, nah terus kemudian memisahkan produsen pasar dengan batasan-batasan baru yang menghalangi kelancaran perdagangan. Jadi contohnya adalah negara Polandia dan juga Ceko itu dia tuh punya entitas yang berbeda, gitu. Nah, Polandia itu kelompok minoritas rakyat Jerman. Kemudian Ceko itu merupakan koleksi berbagai bangsa-bangsa. Oh, kumpulan gitu. Iya, kumpulan bangsa-bangsa. Jadi secara entitas kebangsaan bukan satu suku. Gitu, bukan satu suku. Jadi susah untuk apa ya? Untuk diatur gitu. Menyatukan visi juga lah ya. Iya. Nggak kayak bangsa Slavia yang Serbia yang ingin memerdekakan semuanya bareng-bareng gitu kan. Iya. Karena itu kan satu entitas kan. Nah, kemudian perselisihan tentang wilayah Eropa Timur itu meningkatkan ketegangan nih. Jadi di Eropa Barat tegang, di Eropa Timur tegang. Itu setelah Perang Dunia Pertama pun masih tegang. Jadi kan banyak negara-negara baru kan. Biasanya kalau kita kan namanya laki-laki yang tegang nggak pagi-pagi ya kalau baru bangun tidur. Misalkan kita punya utang kan tegang tuh pagi-pagi, anjing ditagih nih. Tegang juga kalau misalkan telat berangkat kerja kayak gitu kan. Iya kan tegang kan kalau pagi-pagi harus mandi bos gitu ya. Nah, kemudian yang tadi gue bilang Eropa Timur ini konfliknya ini makin menjadi-jadi gitu. Iya. Nah, dalam diri bangsa Jerman itu tuh mempunyai satu peringatan besar terhadap negara Jerman ini mau maju atau mau mundur. Nah, Jerman ini di ambang batasnya dia nih. Di ambang batasnya dia itu apa ya? Dia ini di antara bimbang nih mau maju atau mau mundur atau pamungkas. Apa tuh? Bambang Pamungkas. Itu yang memberi peringatan siapa, Bon? Memberikan peringatan apa? Iya tadi ini Jerman sebenarnya mau maju atau mundur nih. Itu bukan peringatan, tapi rakyat Jerman menganggap seperti itu. Oh, terhadap pemerintahannya nih. Iya, karena ideologinya ini udah berbeda. Kasar udah kagak jelas nih pemerintahnya. Iya, ideologinya kan dipegang sama Republik Weimar kan, yang pemerintah demokrat itu kan. Iya. Gitu, pemerintah demokratis lah, tapi demokratisnya itu ideologinya ideologi kiri, ideologi komunisme. Nah, kemudian Finlandia kan dekat juga kan. Finlandia di atasnya, tapi dia beda pulau. Iya. Dia tuh kayak pulau kecil gitu. Iya kayak Inggris dia kayak beda Eropa kan, tapi masih Eropa. Nah, Finlandia, negara-negara Baltik seperti kayak Polandia, Rumania, Ceko, Yugoslavia gitu, diciptakan untuk menjadi batasan negara itu diciptakan untuk menjadi batasan wilayah supaya ajaran komunisme yang ada di timur nggak masuk ke barat. Karena barat tempatnya kitab suci, Biksu Tong. Apa tuh? Sunggokong. Goblok deketan dong gitu. Ketawa sambil gini. Nah, diciptakan supaya ajaran komunisme, ideologi komunisme terhalang gitu kan, bikin pagar lah. Makanya setelah Perang Dunia Kedua kan ada lagi yang lebih mainstream itu kan pemisahan Jerman Timur dan Jerman Barat Iya. Gitu. Nah, di Perang Dunia Pertama, setelah Perang Dunia Pertama itu dipisahkan negara Polandia itu. Negara Polandia, Finlandia, Yugoslavia jadi pagar supaya ideologi komunisme ini nggak masuk. Sekalinya pun masuk sampai ke situ aja. Makanya negara Yugoslavia, Polandia itu sedikit itu ada yang menganut pikiran-pikiran komunis gitu. Iya. Balik lagi buat sebenarnya tentang perjanjian Versailles. Lu masih kurang puas perjanjian Versailles? Iya, belum menggoyahkan hati gue gitu loh. Oke. Perjanjian Versailles ini kan tadi yang lu bilang kan, sebagai sangat mengecewakan rakyat Jerman terhadap Republik Weimar ini. Iya. Karena dia dipaksa menandatangani dan itu sangat merugikan bagi negara Jerman. Betul? Nah, apakah perjanjian Versailles ini dijalankan sebagaimana mestinya dan dibagi mestinya sebagai Jerman ganti rugi, terus kawasan-kawasan
Tadi batu bara juga cepet-cepet Batu bara dikelola sama Prancis. Ya. Nah, apakah itu dijalani sebagaimana mestinya? Dan apakah ada bentuk ketidakpuasan juga dari negara-negara yang merancang perjanjian Versailles ini? Sebenarnya perjanjian Versailles itu tuh masih ditawar-menawar, masih ada tawar-menawar dari rakyat Jerman. Ya, tawar-menawar dari rakyat Jerman. Karena di pihak negara-negara yang menang, ya, khususnya Prancis, dia sering timbul keyakinan bahwa ketentuan perjanjian Versailles itu kurang dilaksanakan. Jadi dia tuh Prancis itu tuh lebih banyak menuntut untuk mencoba untuk merevisi undang-undang Versailles, tapi bukan merevisi mengurangi, menambah, tapi merevisi untuk lebih menuntut Jerman, gitu. Nah, kenapa Prancis jadi satu-satunya negara di pihak pemenang yang ingin merevisi perjanjian Versailles ini? Ya karena kan secara geografis dia ada di bagian barat kan. Iya, dekat sama Jerman. Dia di bagian barat Jerman sama Belgia dong. Kemudian juga sebelumnya juga Prancis itu adalah negara yang kalah sama Prusia. Oh, sama Otto von Bismarck gitu. Dia negara yang kalah sama Prusia. Secara otomatis Prusia itu kan kerajaan yang nantinya akan menjadi negara Jerman. Kemudian dendam itu masih tersulut-sulut di dalam hatinya dia. Terserut-serut. Gitu. Dia masih belum puas balas dendamnya gitulah. Nah, itu tuh sepanjang tahun 1920-an, berarti 1918, berarti sekitar 2 tahunan setelah Perang Dunia pertama itu. Di 1920-an masih tuh terus diberikan dituntut tuh Jerman tuh untuk merevisi gitu. Tapi nuntutnya bukan sama Jerman, nuntutnya sama Amerika. Sama Amerika. Karena kayak bapaknya deh. Iya. Nah, kemudian diturutin gitu aja? Enggak. Suara-suara untuk merevisi itu terus-terus dilaksanakan kan. Nah, hampir karena apa? Karena hampir dia menganggap juga nih, dia Prancis itu menganggap hampir 10 juta seluruh pasukan. Ya, seluruh pasukan dari pihak sekutu atau sentral. Ya, itu mati karena akibat peperangan. Ya, yang dimulai sama si Willem II. Kemudian mati 10 juta, ada juga banyak yang luka-luka dan cacat sampai orang itu trauma, kemudian anxiety, insecurity, masculinity, physicality, dan security juga kan. Ada intinya aja lo sebutin semua. Nah, ditambah juga kayak transformasi, jembatan, kemudian gedung-gedung, infrastruktur terus semua hancur lah. Gitu. Nah, pada masa pasca perang Eropa, negara-negara yang mengalami, yang ikut dalam perang, itu dia tuh ngutang ke Amerika. Karena emang udah hancur nih ekonomi Eropa kan, dan Amerika kan tapi kan Amerika tidak secara langsung terkena dampaknya di negaranya ya. Dia kan cuma ngirim pasukan di laut aja kan, darat pun nggak ikut. Itu pun ikut juga gara-gara dia disenggol duluan sama Jerman kan. Setiap bangsa secara sendiri-sendiri dia itu terpaksa hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, gitu. Sehingga kembali membangkitkan ekonominya negaranya masing-masing. Ya, keadaan gitu normal lah ya. Ketika kita sama-sama semua miskin, pasti fokusnya sama diri sendiri gitu. Nah, kemudian berarti udah nggak ada sekutu-sekutuan lagi tuh. Ada tapi mungkin nggak terlalu impact kali ya. Nah, terus kemudian pasar yang ada di Eropa sebelumnya itu bukan menjadi pasar utama. Gitu. Nah, kemudian negara-negara Eropa yang lain itu seperti Jerman, Inggris, Prancis nyari pasarnya itu ke luar, salah satunya ke Asia, Afrika, gitu. Nah, perdagangan internasional juga mengikuti pola-pola baru. Nah, Amerika Serikat ini menjadi kurang bergantung sama pasar Eropa lagi. Pasar Eropa salah satunya adalah Inggris yang deket tuh. Iya enggak? Nah, kemudian
Eropa itu juga menduduki posisi pesaing yang paling rendah pada masa itu, gitu. Karena pasca perangnya itu kan emang sebegitu besar dampaknya kan. Iya. Berarti larinya pasar Asia, Afrika tuh ya. Nah, kalau yang tadi yang lu tanya adalah perjanjian Versailles ini dilaksanakan apa enggak? Sebenarnya dilaksanakan, tapi tidak sebegitunya gitu. Tidak sebagaimana mestinya perjanjian itu ada. Gitu. Nah, ini keluar dari konteks nih, Bon. Pengen gue tanyain sebenarnya nih. Kalau lu nggak tahu pun nggak apa-apa. Kenapa pada Perang Dunia Pertama itu tidak ada negara Spanyol, Portugal dan Belanda? Gue penasaran aja sebenarnya. Jadi gini loh. Negara Spanyol. Soalnya itu kan di barat juga kan tuh. Belanda pun deket juga sama Belgia. Nah, Belanda pada masa itu ini Belanda dulu ya. Belanda pada masa itu bukan negara superpower. Bukan negara superpower. Jadi yang ikut berkontradiksi terhadap perang itu adalah negara yang superpower. Negara yang punya kedudukan yang punya kedudukan itu lebih tinggi secara ekonomi dan teknologi. Serbia juga maksudnya termasuk negara superpower. Gini, kalau Serbia kan karena disuplai sama Rusia ya. Karena juga dia kan cuman hanya menjadi kambing hitam aja. Iya. Nah, Belanda itu dia tuh tidak punya superpower. Ketika Jerman perang sama Prancis, tentara Jerman itu lewat dari negara Belanda, itu didiemin aja. Dan pada takut negara-negara Belanda. Gitu, emang sebegitunya. Tapi nggak dihancurin tuh, maksudnya dia kan lewat begitu aja negara Belanda, nggak dihancurin tuh infrastruktur segala macam ya. Enggak. Numpang lewat aja misi bang. Gitu. Jadi itu istilahnya tuh. Dan satu lagi yang kedua adalah negara Belanda itu adalah bukan negara jajahan. Walaupun dia menjajah Indonesia, tapi adalah negara Belanda itu diberikan mandat sama Inggris, gitu. Bukan secara langsung seperti Inggris menjajah negara-negara lain, gitu. Tapi Belanda itu hanya diberikan mandat aja. Karena Belanda pun emang bentukan kerajaan juga kan, sama kayak Inggris kan. Oke, Belanda oke puas. Spanyol sama Portugal itu kan negara barat yang dekat Afrika Utara kan. Dekat Mesir, dekat Mesir enggak Maroko. Mesir juga. Kalau Spanyol dan Portugal itu sebenarnya konteksnya sama Belanda, yang konteks dia bukan negara superpower ya. Tapi Spanyol itu pada masa itu presiden pertama kenapa? Di bawah apa? Gak enak banget depan muka gua. Nah, ketika Spanyol itu pada masa itu memang dia tuh tidak mau melibatkan perang yang ada di Eropa. Dia nggak mau ikutan. Iya, makanya ketika perang di lautan, ketika perang di lautan, negara Jerman itu perang kapal selam. Sebenarnya Spanyol itu tuh sempat marah juga karena terkena dampaknya juga kan. Kena dampaknya. Karena dia kan di pinggir laut. Iya. Begitupun juga Portugal. Dia kena dampaknya, tapi dia tuh memang memiliki posisi pada masa itu memiliki posisi untuk bersikap netral. Gitu. Bukan non blok. Dia tetap berafiliasi terhadap barat ya. Gitu, tapi dia nggak mau ikut berlarut-larut dalam konflik itu. Larut. Itu mulu. Gitu. Jadi oke. Kalau misalkan Portugal sama Spanyol itu memang nggak mau gitu, dan bukan negara superpower juga gitu. Jadi gini lah ya. Negara yang sekarang maju adalah negara yang punya sejarah yang punya sejarah berkontradiksi terhadap Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Iya. Lu lihat. Jadi begitu pun Jepang. Yang sekarang maju ya. Jepang, gitu. Cina, Amerika. Karena kenapa peperangan itu di sisi lain peperangan itu penting, tapi di sisi lain itu adalah ada dampak buruk juga. Dampak buruk terhadap manusia dan dampak negaranya. Karena dari perang itu tercipta banyak sekali teknologi. Iya, teknologi, strategi. Wifi itu sinyal frekuensi itu kan ditemukan ketika Perang Dunia I. Oh iya. Iya. Itu. Oke. Berarti dulu komunikasi pakai surat kaleng aja. Kagak, udah frekuensi. Surat kaleng. Gue pakai kaleng, pakai benang tuh kayak mainan dulu.
dengar kan gitu. Jadi ngomong apa? Gitu. Oke, kalau memang ya gue cukup puas sih, maksudnya gue cuma penasaran aja tadi karena nggak ada keterlibatan negara-negara yang banyak. Lebih itu sih kalau yang gue baca Iya, negara-negara itu ya yang tadi lu sebut itu adalah negara-negara yang intinya adalah tidak punya superpower. Iya. Dan mereka itu memang sebenarnya negara yang dijajah juga sama Inggris, tapi tidak secara langsung. Iya. Karena gue penasaran karena Belanda, Spanyol, Portugal kan punya histori di jajah Indonesia juga kan. Mungkin Menjajah Indonesia. iya, jadi otak gue tuh kayaknya mereka punya pasukan yang oke gitu buat ikut perang, tapi ternyata enggak. Fokus yang gue yang masih penasaran itu gue fokusnya pengen ke ekonomi, Bon. Karena tadi yang lu bilang kan infrastruktur hancur sebegitunya karena dampak perang dan segala macamnya. Terus supply dari senjata, makanan, logistik itu kan pasti kan ngeluarin uang juga kan buat para tentara. Terus terutama juga bagi Jerman yang terkena dampak sebegitunya dengan perjanjian Versailles ini. Bagaimana cara mereka membangun ekonominya lagi gitu? Apakah inflasi? Udah pasti inflasi menurut gua. Udah pasti. Udah pasti. Apakah itu berlangsung lama? Sebenarnya sih nggak lama-lama banget ya. Hitungannya nggak lama-lama banget ya. Itu sekitar tahun 1929-an lah selesainya ya. Sebenarnya dari 1923. Oke. Inflasi itu tapi nggak terlalu parah banget. Tapi parahnya itu di 1929 sampai 1931. Dampak Lama dong inflasi. berarti 8 tahun mah. Enggak, maksudnya yang parahnya banget. Oh, 2 tahun. Iya, parahnya banget gitu. Nah, karena ini kita agak mungkin teman-teman yang agak maju ya. Iya, teman-teman yang belajar ekonomi bisa memberikan saran ya. Iya, dan memberikan masukan juga. Iya, kalau misalkan gua ada kesalahan memberikan informasi. Jadi itu sebenarnya tuh ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang terjalin yang menyebabkan begitu hebatnya dampak ekonomi itu menurun. Ya kan? Yang pertama adalah krisis keuangan berasal langsung dari perang itu. Ya. Ya kan? Kemudian krisis dalam produksi dan distribusi barang-barang ke pasar dunia. Gitu. Karena yang tadinya terpusat di Eropa mau dibawa kemana nih? Iya. Barang-barang hasil produksi gua. Nah, pada masa itu, masa penjajahan, ya kan? Sebelum itu kan negara-negara Asia kan bukan menjadi satu negara yang sama kayak sekarang kan? Iya. Iya gak sih? Nusantara aja masih dijajah tuh sama Inggris, sama Belanda, gitu, sama Portugal, sama Portugis pada masa itu. Spanyol juga. Pasar itu kalau dilarikan ke Asia belum begitu masif secara kemajuan ya. Iya. Larikan ke Afrika begitupun juga belum begitu masif. Ke Amerika ya justru dia yang mengekspor pasar itu. Iya. Gitu. Nah, bangsa-bangsa Eropa keluar dari Perang Dunia Pertama dengan mata uang yang terus tinggi. Inflasi gitu. Yang bisa dikenal dengan inflasi. Kemudian setelah genjatan senjata, permintaan konsumen terhadap barang-barang itu meningkat. Tapi tidak dengan supply-nya. Iya, supply and demand lah. Iya, gitu. supply-nya rendah, demand-nya tinggi. Itu itu salah satu faktor yang bikin harga mata uang tinggi juga kan. Iya, kemudian naik harga upah ya, harga upah itu tinggi juga. Negara nggak bisa nih ngebayar orang-orang yang punya kapasitas. Mungkin kalau pada saat itu UMR-nya kayak Jawa Tengah kayaknya bisa tuh. Kemudian tumben manggil gue Mut. Noi. Udah Noi. Nah, yang tadi gue bilang. Kemudian masa itu terjadi di awal mula tahun 21 ya. 1921 23. Kemudian sampai 29 terus sampai 31 gitu. Nah, Prancis dalam kekalahan perang itu ya terhadap Prusia ya merasa dongkol kan. Merasa punya yang tadi gue bilang dendamnya belum kebalas ini. Punya dendam gitu. Nah, Prancis itu yang tadi gue bilang kan, merasa kesel ya. Nah, Amerika Serikat ya dia itu bertekad
untuk membayar kembali pinjaman, ya enggak? Memberikan pinjaman kepada negara-negara sekutunya yang diberikan, gitu. Nah, ada juga berbagai hutang-hutang negara sekutu yang harus dibayar ke Amerika secara nyicil. Enggak beneran nyicil. Iya. Gitu. Pinjol sama Amerika dia, tapi nggak ada online kan, pinjaman doang. Pinas, pinjaman Amerika Serikat. Ya, pinas. Nah, negara-negara sekutu itu tuh menuntut ke Jerman, ya gak? Supaya ganti rugi juga, biar ada perjanjian Versailles itu. Si sekutunya juga biar bayar ke Amerika juga. Iya, gitu. Jadi kayak cek Amerika. Enggak gitu juga, lu jangan anti Amerika kayak gitu juga lah. Terus framing gua terus lu. Framing gua terus lu. Jadi segitiga itu, kalau gua nggambarin apa ya? Segitiga itu ya. Amerika di atas, ya gak? Bawa Prancis sama Inggris. Bukan, di sini Eropa sekutu, di sini Jerman, gitu. Ini nuntut ini mulu, tapi ini dipinjemin sama ini biar ini. Iya. Nah, kemudian Perdana Menteri dan orang-orang kuat golongan nasionalis Prancis nih, ya gak, menggunakan kesempatannya untuk mendemo pemerintahan Jerman untuk menuntut ganti rugi secepat-cepatnya dan secara singkat-singkatnya dan tempo-temponya. Gitu. Nah, kemudian ketika mendemo perusahaan negara Jerman, ya gak, itu malah membuat inflasi yang lebih tinggi. Karena apa? Produktivitasnya itu tidak berjalan. Ketika demo besar-besaran, produktivitas itu tidak berjalan kan, gitu. Malah makin meningkat, malah makin dikacaui nih, gitu. Prancis. Iya. Nah, dalam upaya datangnya Amerika Serikat, yaitu dengan lahirnya rencana Dawes di tahun 1924. Nah, rencana ini diajukan kepada seorang bankir Amerika Serikat. Nah, dalam rencana ini rencana Dawes ini dilanjutkan lagi sama rencana Young Plan di tahun 1929 yang krisis besar itu. Gitu. Apa rencana si Young Plan itu, Bun? Nah, itu adalah rencana dari seorang pengusaha Amerika Serikat. Swasta. Gitu. Namanya Owen de Young Plan. The Young namanya. Young. Kayak sayur gitu kan. Young. namanya Owen de Jong. Iya, itulah pokoknya. Nah, rencana ini mempermudah sistem administrasi pembayaran kepada negara-negara yang ngutang sama Amerika. Gitu, administrasi pembayaran, kemudian pembayarannya karena dicicil, sistemnya itu kan masih amburadul kan. Lah gitu. Nah, berjalan tuh rencana itu. Di 1929 lumayan berjalan. Tapi inflasi nggak hilang begitu aja. Nah, sebenarnya nanti ada depresi ekonomi nih yang parah. Gitu. Nah, kemudian Jerman itu mendapatkan pinjaman dari swasta Amerika. Gitu. Kemudian dia akhirnya meningkatkanlah pembangunan industri-industri. Gitu, untuk membangkitkan Jerman yang lebih besar lagi. Tahun 1928, ya kan? 1928 para peminjam ini mulai menyusut. Iya enggak? Karena uang Amerika yang dialihkan dari investasi Eropa itu ke pusat Eropa itu. Nah, pusat bursa yang ada di Amerika itu di pusat bursa Amerika namanya Wall Street itu ambruk. Gitu. Nah, kemudian ketika jatuhnya Wall Street nih, ya gak, pada bulan Juli 1929, ya gak, itu ambruk. Nah, bank-bank Amerika, nah, bank-bank Amerika itu sebagian itu ditutup, gitu. Sebagian ditutup karena Wall Street jatuh itu. Iya, dia nggak bisa nih memberikan pinjaman lagi kepada
kepada uang Amerika ini udah jatuh banget gitu. Iya. Kemudian ketika bursa jatuh ya, bursa Wall Street itu jatuh ya gak. Nah, para peminjam yang ada di Eropa itu nggak bisa membalikan uangnya gitu, dan pimpinan itu juga nggak bisa membalikan ke uangnya. Akhirnya terjadilah depresi ekonomi. Udah kalang kabut balik suasananya ya. Emang ada pepatah bahwa namanya bursa emang nggak jauh jatuh dari pohonnya. Itu busa bintang itu. Apel. Buah. Hukum grativasi. Gravitasi. Iya itu maksudnya. Nah, sesudah itu modal Amerika nih makin sedikit ya, mau kan memberikan investasi ke Eropa, karena untuk menutup keuangan di dalam negerinya dulu nih. Terus apa solusinya dari Presiden Amerika itu? Dari negara Amerika ya, bukan presiden deh. Negara Amerika. Iya. Untuk menutupi modal dia yang makin sedikit itu. Akhirnya Presiden Amerika namanya Robert Hoover itu mengumumkan penundaan utang-utang yang ada di negara-negara Eropa. Iya, negara-negara sekutunya dia dan negara-negara yang kalah yang utang juga, termasuk Jerman itu menunda pembayaran semua hutang gitu. Nah, tindakan ini merupakan pukulan keras bagi Prancis ya, bagi Prancis, karena Prancis itu mengharapkan utang-utang perjanjian Versailles itu diberikan kepada dari Jerman ke Prancis, tapi ditunda sama Amerika karena kan kepalanya Amerika gitu. Nah, itulah yang membuat jatuh semua negara termasuk Prancis, dan Prancis makin dongkol nih. Berarti Amerika tuh fokusnya untuk nyelamatin negaranya dulu lah ya. Sebenarnya sih di sisi lain ya, kalau dilihat dari perspektif polos. Perspektif polosnya adalah Amerika memang ingin memakan, mencaci maki, membuat kue. Bukan, dia itu lebih ingin membantu negara Eropa ya. Ini perspektif polosnya ya. Tapi keuangannya dia sedikit, makanya ditunda dulu. Dia fokus benahin negaranya dia dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan pakai perspektif yang agak sedikit ekonomi yang radikal, yang struktural, itu adalah bentuk strategi Amerika. Ya, soalnya gini, Wall Street itu kan punya siapa? Amerika kan. Jatuh uangnya kemana sih kan? Amerika. Kalau menurut pendapat gua, itu tuh adalah kecerdikan Amerika, ya, kecerdikan Amerika untuk memainkan peran negara Eropa supaya ikut sama dia. Ikut alurnya dia. Iya, karena dia tuh negaranya dia sangat-sangat anti banget sama komunisme. Nah, dia liberal banget kan. Ideologi komunisme itu udah menjamur di Eropa, terutama di Jerman sebenarnya. Gitu. Tapi baru timur ya. Nah, gampangnya adalah lu kalau mau ikut gua, lu tinggalin ideologi komunisme. Ikut ajaran demokrasi liberal dia. Ekonomi liberal dia. Gitu. Ya, tapi kan itu omongan kasar ya. Nggak mungkin dong dia bernegara kayak gitu. Iya lah, nggak mungkin berdiplomasi begitu. Iya, akhirnya dibuat lah kayak gitu. Nah, Uni Soviet itu yang dari awal yang berideologi komunis nih. Iya, dia udah tahu permainan itu. Makanya dia itu tidak terjebak dalam depresi ekonomi yang ada di Eropa itu. Dia memproduksi barang dan jasanya dia, ya gak, untuk negaranya dia, sama negara-negara koloninya mereka. Iya, bukan disengaja untuk diekspor dulu, gitu. Di apa sih namanya kalau di itu? Misalkan orang nambung, apa sih? Nambang. Bukan. Misalkan bukan. Nambang. Nanam minyak, apa sih kalau itu ngumpulin minyak? Tambang. Bukan. Misalkan orang nih lagi kesusahan minyak, nama dia timbun, bego. Ditimbun dulu gitu sama manusia. Sebenarnya sih bukan nimbun ya. Dia tuh lebih fokus untuk memproduksi barang dan jasanya dia, dijual ke negaranya dia, bukan negara Eropa. Agar apa? Agar dia tidak ikut serta dalam
perpolitikannya Amerika terhadap Eropa. Ya betul dia. Oh, berarti fokusnya Uni Soviet tuh benahin negaranya aja dulu. Iya, karena kan Uni Soviet ideologinya udah pindah nih. Dari tadinya kerajaan kekaisaran. Iya. Pindah dipegang sama pimpinan Bolshevik namanya Lenin. Iya. Vladimir Lenin. Kasarnya kalau misalkan nih misalkan kalau bego aja kalau gue ya. Misalnya kalau misalkan lu ini satu negara ekspor, berarti kan pasarnya di negara lain kan. Ya. Kalau negara lain di kasarnya diatur sama Amerika kan nggak mungkin hancur juga nih. Iya, pasti nggak ada yang beli kan. gitu. Ya begitu kan. Bego aja kan gua. Sebenarnya gini Noy, Rusia itu dia tuh udah tahu taktik Amerika. Gitu. Makanya di dalam dunia Barat ya, di dalam dunia di kawasan Eropa terpecah ideologi kan. Timur dan Barat. Timur dan Barat. Timur ke Barat, selatan ke Jangwe. Jauh banget. Nah, Timur dan Barat ini adalah secara ideologi orang-orang Rusia. Ya, orang-orang Rusia yang pada saat itu Uni Soviet itu dia nggak mau terjebak dalam manifesto politiknya Amerika Serikat itu. Karena dalangnya memang Amerika Serikat. Memang. Gitu. Memang. Jadi gitu. Nah, kemudian Italia, kemudian juga Jerman berkelanjutan timbullah ideologi namanya otoritarianisme atau totalitarianisme. Totalitarianisme itu negara fasis. Iya. Gitu. Yang kanan banget ya. Yang kanan banget gitu, tapi bukan kanan agamisnya ya. Iya. Gitu. Itu non. Dampak dari perang pun ada baik dan buruknya ya. Baik dan buruknya ya. Misalkan contohnya kayak Jerman dan Italia bisa berkuasa dengan ideologi barunya, itu kan salah satu dampak baiknya juga kan. Pada saat itu, pada masa itu ya. Pada masa itu, kalau sekarang kan kita mandangnya buruk pasti. Gini, kalau pandangan sejarah itu jangan sekali-sekali kita memandang sejarah itu disamakan sama pandang sekarang. Bukan. Jangan sekali-sekali memandang sejarah itu dicampur adukan dengan pandangan politik. Oh, oke. Gitu. Boleh nih ya, bagi gua nih ya, pandangan sejarah itu boleh diberikan gambaran besar untuk bernegara atau berpolitik. Gitu. Tapi berpolitik jangan mengotak-atik sejarah. Nah, ketika kita mau berpolitik, mau ngotak-atik sejarah nih, kita akan menjelek-jelekan sejarah pasti. Iya, betul. Otoriter jelek, ya gak? Demokrasi ini jelek, ya kan? Sosialisme jelek, gitu. Kalau misalkan punya pandangan sejarah teman-teman, bagi gua, kalau punya pandangan sejarah, pandangan sejarah dulu, kita lurusin dulu nih, supaya punya landscape politik yang baik, yang gitu. Luas juga ya. Iya. Jangan pandangan politik disangkut pautin sama pandang sejarah. Gitu. Betul. Gitu. Oke, teman-teman. Itu ditutup dari quotes dari Irfan Arissa Putra yang musim ini. Sekali lagi. Ditutup dengan quote yang sangat mungkin bermanfaat juga bagi teman-teman dan gua pun juga yang sangat tolol ini. Quotes lo apa? Quotes gua. Tapi mungkin ya bisa ada dampak baik dan dampak buruknya juga. Tiba-tiba dipancingnya. Dalam suatu kehidupan, Bon. Iya. Kita akan terus berjalan layaknya kangkung. Iya kan? Iya. Ketika kita berjalan layaknya kangkung, di situ kita akan menemukan kepiting rebus. Iya kan? Kayaknya kalau nyambung ya. Emang. Lagi lo serpancing aja anjing. Oke, teman-teman. See you again. Bye.